Setelah kita membuat layer, langkah berikutnya adalah kita melakukan digitasi. Kita mulai dari mendigitasi titik. Jadi supaya penempatan titik-titiknya itu tepat, kita lakukan zoom seperti ini. Dan supaya tingkat keakuratannya sama, skala harus diatur. Jadi pada saat mendigitasi objek yang sama, itu sebaiknya skalanya juga sama. Misalkan kita tentukan 100.000, enter. Jadi seperti ini tampilannya, skala 100.000. Kemudian langkah berikutnya adalah menampilkan toolbar editor. Ya, untuk menampilkan toolbar editor tinggal klik di sini. Ya, ini, atau klik kanan editor. Ya, ini toolbar editor. Kemudian klik editor, start editing. Ya, di sini muncul jendela baru di sebelah kanan. Supaya hasil digitasian kita ini kelihatan, sebaiknya simbolnya ini dirubah, diganti. Caranya klik di simbol ini, titik ini. Kemudian bisa kita pilih yang ini. Dan kita usahakan warnanya yang berbeda dengan gambar yang ada di sini supaya tidak tenggelam. Oke. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita klik di petanya, klik, dan seterusnya sampai selesai. Kalau misalkan terjadi kesalahan seperti ini, klik seperti ini bisa kita del, atau bisa juga kita klik undo, ya seperti ini. Ya, untuk bergeser ke peta-peta sebelahnya kita gunakan tangan atau pan. Ya, jika sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita memberi atribut, nama-nama desanya dan atribut-atribut yang lain. Untuk memberi atribut, langkah berikutnya adalah membuka atribut dari desa ini. Klik kanan di nama layarnya, kemudian pilih open attribute table. Ya, di sini atribut yang muncul itu baru ID. Kita bisa tambahkan field baru di sini seperti nama desanya, nama kepala desanya, jumlah penduduknya, dan seterusnya. Untuk menambah field baru, ini harus dalam keadaan stop editing. Jadi kalau dalam keadaan start editing, itu tidak berfungsi add fieldnya. Ini tidak berfungsi. Jadi editornya harus di stop dulu. Do you want to save your edit? Yes. Jadi kita akan menyimpan yang sudah terdigitasi seperti ini. Save. Kemudian baru kita bikin field baru. Klik table option, add field. Kita kasih judul, kolomnya nama underscore desa. Di sini tidak boleh ada spasi. Kemudian tipe data, di sini ada short integer, itu artinya bilangan bulat pendek. Jadi cuma 5 digit. Kemudian long integer, itu bilangan bulat tidak terhingga. Kalau bilangan bulat itu artinya tidak ada desimalnya. Kemudian ini float. Float ini artinya bilangan real. Bilangan real itu artinya bilangan ya apa adanya. Contohnya 1000 itu nanti akan ditulis 1E3, 1 eksponen 3 gitu, atau 1 kali 10 pangkat 3. Seperti itu modelnya.
Kemudian kalau double ini adalah bilangan desimal. Teks, ya teks kita nanti bisa menulis huruf di sini. Kemudian kalau date itu format tanggal. Karena kita mau menulis nama desa, berarti tipe yang tepat adalah teks. Kemudian length ini menyatakan banyaknya huruf yang bisa kita ketik. Kalau seandainya di sini hanya bisa seandainya di sini hanya diisi 5, maka tulisan Tani Bhakti nanti akan tertulis Tani spasi, hanya sampai di situ. Karena TANI ini kan 4 sudah ya. Spasi itu juga dihitung 1. Jadi kita menentukan besar kecilnya ini ya disesuaikan dengan datanya. Kalau untuk nama-nama desa seperti ini, misalkan kita ketik 25 itu cukup. Kenapa kalau tidak kita biarkan 50? Itu nanti terlalu lebar judul kolomnya. Ya, oke. Kemudian kita isi. Untuk mengisi ini kita aktifkan lagi editornya, editor start editing. Klik di objeknya seperti ini. Ya, jadi kita ngetik jangan sampai salah. Ya, di sini kita klik, di sini ada muncul ya warna biru muda ya. Itu artinya yang terpilih ini. Jadi kita ketik di sini Loajanan Ilir. Kemudian klik di sini Loajanan Ulu. Kemudian klik di sini Tani Bhakti. Bisa juga untuk memilihnya kita pilih di sini di tabelnya. Nanti akan langsung ditunjukkan di mana letak objeknya ini. Caranya adalah double klik di sini di kotak paling kiri ini, double klik. Nah, di sini akan langsung di zoom. Kemudian bisa kita perkecil seperti ini bakungan. Ya. Kemudian kita klik di sini, double klik, kita zoom out, lower duri, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kita klik editor, stop editing, yes. Langkah berikutnya, jika kita ingin mengetahui berapa koordinat dari titik ini, kita bisa menambahkan field baru. Klik table option, add field, X, UTM. Kalau kita ingin mengetahui koordinat UTM-nya, tipe data kita gunakan long integer. Kalau short integer tidak cukup. Ya, karena short integer ini kan 5 digit ya. Kalau 500.000 berarti tidak muat ya. Berarti kita gunakan long integer atau double. Tapi kalau UTM itu pakai long integer tidak apa-apa. Karena desimalnya mungkin tidak kita perlukan ya. Oke. Kemudian klik lagi table option, add field, YUTM. Tipenya long. Oke. Kemudian tambahkan lagi XGeo, artinya yang sistem koordinat geografi. Tipenya, kalau double kita hanya bisa mengisi atributnya dengan desimal derajat. Tetapi kalau kita isi teks, kita bisa banyak pilihan. Ya, bisa mendapatkan banyak pilihan, bisa desimal derajat, bisa derajat menit detik. Ya, jadi lebih baik kita gunakan teks. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi YGeo. Tipenya teks. Oke. Ini bisa kita atur lebarnya. Ya. Jadi peta ini sistem koordinatnya adalah geografi. Kalau kita mau menghitung koordinat UTM-nya tidak bisa. Ya, jadi supaya bisa dihitung sistem koordinat UTM-nya, ini harus kita lakukan transformasi atau merubah sistem koordinatnya. Untuk merubah sistem koordinat, double klik di layer ini atau klik kanan
properties. Nah, di sini kita pilih sistem koordinat UTM. Sekarang yang diatur atau pengaturannya adalah geografi, supaya kita bisa menghitung luasan, bisa menghitung panjang, bisa menghitung koordinat UTM. Maka sistem koordinatnya harus kita rubah menjadi UTM. Dan karena di sini daerahnya terletak di lintang selatan, berarti zonanya adalah 50S yang ini. Jadi di sini di favorit sudah ada pilihannya. Klik OK. Selanjutnya untuk menghitung koordinat UTM, klik kanan di X UTM ini, kemudian calculate geometry. Di sini disesuaikan propertinya X. Kemudian kalau ini kita pilih yang ini, berarti kita menghitung sistem koordinat desimal derajat. Tetapi kalau untuk menghitung UTM, berarti kita pilih yang bawah ini. Di sini unitnya meter. Oke. Nah, ini koordinatnya. Kemudian yang Y, klik kanan, calculate geometry. Ini Y, kemudian kita pilih yang UTM, unitnya meter. Oke. Kemudian untuk menghitung yang geografi, klik kanan, calculate geometry. Ini X, kita pilih yang geografi. Kemudian unitnya derajat, menit, detik. Oke. Untuk Y-nya, klik kanan, calculate geometry. Y, UTM, derajat, menit, detik. Oke. Ya, demikian tadi proses untuk melakukan digitasi titik. Untuk menampilkan label-labelnya, ya, label-label dari titik ini, klik kanan di desa ini, klik kanan label fitur. Yang muncul adalah ID. Kemudian klik kanan lagi properties, klik di label, kemudian di label field ini kita pilih nama desa. Oke. Ya, ini sudah muncul nama-nama desanya. Kalau yang ini tadi belum diberi nama sehingga belum muncul.